Selamat pagi semuanya, saya Juriatun akan membahas terkait analisis fundamental dan teknikal pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Terbuka dan PT Telkom Indonesia Persero Terbuka. Analisis ekonomi. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atas dasar harga berlaku triwulan 1 2022 mencapai 4.513 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.818,6 triliun rupiah. Ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2022 terhadap triwulan 1 tahun 2021 tumbuh sebesar 5,01%. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96%. Pada tabel yang tertera data inflasi pada tahun 2017 hingga 2022. Pada Januari 2022, inflasi terjadi pada angka 2,18%, Februari 2022, inflasi pada 2,06%, Maret 2022, 2,64%, dan April 2022, 3,47%. Profil perusahaan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Terbuka. Mengawali usaha sebagai pemilik pemerah susu terbesar bernama Milk Rate di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, disinilah titik awal perjalanan usaha pasangan suami istri Bapak Syam Tiamie dan juga Ibu Rahmat Sulistyo. Pada 1930, pasangan ini merintis toko roti dengan nama Roti Muncul. Pada tahun yang sama, Ibu Rahmat Sulistyo mulai meracik jamu masuk angin yang kini dikenal dengan nama tolak angin. Pada tahun 1997, Sido Muncul membangun pabrik jamu modern dengan luas 30 hektar di Klepu, Kecamatan Berkas, Ungaran. Pembangunan pabrik ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X pada 21 Agustus 1997. Pada tahun 2004, memproduksi lebih dari 250 jenis produk. Produk unggulan adalah tolak angin, tolak linu, kuku bima, energi, Alangsari Plus, kopi jahe, Sido Muncul, kuku bima, kopi gingseng, susu jahe, dan lain sebagainya. Sido Muncul memiliki 109 distributor di seluruh Indonesia. Berbagai produk unggulan Sido Muncul juga telah diekspor ke berbagai negara Asia Tenggara. Pada 18 Desember 2013, Sido Muncul secara resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten Sido. Adapun visis PT Sido Muncul menjadi perusahaan farmasi obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Misi, mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman, kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Melakukan corporate social responsibility yang intensif, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan, menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Berita terbaru dari Sido Muncul ini, Sido Muncul membagi 90% laba jadi dividen, total 114 triliun. Analisis fundamental. Analisis fundamental yang pertama ada analisis industri. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Terbuka, Sido berada di sektor healthcare terkhusus untuk subsektor pharmaceuticals and healthcare research. Adapun kinerja dari PT Sido Muncul, perusahaan produsen jamu asal Indonesia, mendapatkan sorotan pemberitaan yang cukup masif di tengah persaingan perusahaan farmasi berskala internasional berdasarkan riset insentif di 6 negara Asia Tenggara. Adapun tantangan ke depan buat industri ini adalah untuk melakukan riset secara terus-menerus yang berkesinambungan. Kemudian yang kedua ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yang ditunjukkan oleh proksi NPM dan OPM mengalami kenaikan tiap tahunnya, sedangkan untuk GPM mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun tidak seberapa turunnya. Hal ini menunjukkan bahwasannya kinerja PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Terbuka baik, dikarenakan jika semakin tinggi NPM, OPM, GPM, maka semakin baik pula kinerja dari perusahaan. Sedangkan proksi ROE juga mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya. Untuk ROA mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021, namun tidak seberapa penurunannya. Hal ini juga menandakan kinerja dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Terbuka baik, dikarenakan semakin tinggi nilai ROA ataupun ROE menandakan kinerja perusahaan yang baik. Yang kedua, ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas yang diwakili dengan proksi current ratio, quick ratio, dan cash ratio seperti chart yang ada pada gambar. Ketiga, rasio tersebut mengukur seberapa liquid perusahaan atau seberapa mampunya memenuhi utang jangka pendeknya menggunakan aset-aset saat ini. Rasio lancar atau current ratio menggambarkan seberapa mampu perusahaan melunasi utang lancar hanya dengan menggunakan aset lancar yang tersedia. Dari chart di atas dapat dijelaskan bahwasannya perusahaan sudah mampu melunasi hutang lancarnya dengan menggunakan aset lancar. Hal ini dapat terbukti dengan semua current ratio di atas 100%. Ini merupakan tanda yang baik dalam suatu perusahaan. Jika dilihat dari proxy cash ratio, juga menandakan hampir semua di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwasannya perusahaan mampu membayar hutang lancar hanya dengan kas yang dimilikinya.
Untuk quick ratio juga menunjukkan di atas 100%. Hal ini juga menunjukkan perusahaan mampu membayar utang lancarnya dengan aset lancar dikurangi persediaan. Jika dilihat dari keseluruhan, quick ratio, current ratio, dan cash ratio semuanya di atas 100%. Ini menunjukkan kinerja perusahaan bagus jika dilihat dari rasio likuiditas. Yang ketiga, ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas di sini diwakili dengan proksi perputaran aset lancar, perputaran piutang, dan perputaran aset tetap. Semakin tinggi nilainya, maka dapat disimpulkan semakin bagus pula kinerja perusahaannya. Dari perputaran aktiva tetap yang ditampilkan, kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya penjualan lebih kecil dibandingkan dengan aset tetap. Namun, untuk perputaran aktiva lancar, hal ini menunjukkan sebaliknya. Angka di atas menunjukkan lebih dari 1,5. Artinya, penjualan 1,5 lebih kali lipat dari aset lancar, dan itu menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Sejalan dengan perputaran aset lancar, perputaran piutang juga menunjukkan nilai yang fantastis, hampir semuanya di atas angka 6. Artinya penjualan 6 kali lebih besar dibandingkan dengan piutang. Jika dilihat secara keseluruhan rasio aktivitas, dapat disimpulkan kinerja perusahaan situ cukup baik. Yang keempat, ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ditunjukkan dengan proksi DER dan DER, seperti pada chart yang tertera. Seperti yang terlihat pada chart di atas tersebut, nilai dari debt to asset ratio atau DER rata-rata di bawah 45% untuk tahun 2022 pada quarter hour. DER berada pada angka 28% dan DER terendah pada 2019 dengan angka 13%. Ketika nilai DER lebih kecil dari 100% atau 1, maka perusahaan memiliki kinerja yang baik. Dari DER ini dapat disimpulkan bahwasannya situ memiliki hutang yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan asetnya. Semakin kecil DER, maka semakin baik pula dari kinerja perusahaan. Sementara untuk DER dalam chart di atas menunjukkan angka lebih dari 15% pada tahun 2019. Ini artinya hutang yang dimiliki perusahaan lebih rendah daripada ekuitas yang dimilikinya. Ini juga tanda kinerja perusahaan itu merupakan perusahaan dengan kinerja yang bagus. Sekian nilai pasar dalam makalah ini yang digunakan adalah PER, PBV, dan juga DPR. PER atau Price Earning Ratio yang ideal dalam suatu perusahaan berkisar di antara 20 sampai 25 kali. PER sendiri merupakan harga saham per lembar dibanding dengan earning per lembar. Dalam chart tersebut, perusahaan situ memiliki PER lebih rendah, paling rendah 15,31 pada tahun 2017 dan tertinggi pada tahun 2020, yaitu 25,86. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya kinerja perusahaan jika dilihat dari indikator PER sangat baik. Untuk PBV sendiri, jika PBV di atas 1 maka menunjukkan saham overvalued, sedangkan dibanding 1 atau di bawah 1 menunjukkan saham undervalued. Dalam chart di atas, sambil dari tahun ke tahun, PBV situ dari tahun 2017 hingga 2022 menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2022 pada kuartal pertama PBV situ mencapai angka 932. Hal ini menunjukkan bahwasannya saham situ ini overvalued, artinya saham situ jauh berada di atas harga saham wajar. Selain PER dan PBV, DPR juga bisa mewakili dari rasio nilai pasar. Dividend payout ratio menunjukkan seberapa loyal perusahaan kepada para pemegang saham. Pengukurannya sendiri dari dividen yang diberikan kepada para pemegang saham dibandingkan dengan laba bersih. Sehingga tinggi presentasi DPR menunjukkan bahwasannya perusahaan semakin loyal kepada para pemegang saham. Dari chart di atas dapat dilihat bahwasannya situ merupakan perusahaan yang loyal kepada para pemegang saham. Dalam hal pembayaran dividen, hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2013 dividen yang diberikan mencapai 132%. Untuk analisis teknikal menggunakan indikator MA50. Menggunakan indikator MA50, moving average dalam 50 hari terakhir, harga saham situ crossing dengan MA50 dan kemudian mengalami uptrend. Sesaat kemudian, crossing lagi dengan MA50, namun harga saham malah berada di bawah MA yang menunjukkan downtrend. MA saham terkesan berada tepat di harga di atas sideways, artinya belum ada uptrend maupun downtrend. Harga saham menembus garis MA di beberapa titik. Ini berpotensi menjadi titik berubahnya arah tren. Namun, pada situ ini, harga saham crossing ke atas tidak lama, kemudian crossing ke bawah, dan seterusnya. Berarti saham situ ini masih sideways. Kemudian indikator kedua adalah MA50 dan MA100. Jika MA50 crossing dengan MA100, maka kita harus melihat MA50 akankah tembus ke atas atau ke bawah. Pada chart, MA50 crossing dengan MA100 dan setelahnya tembus ke bawah. Namun kita belum tahu apakah akan terjadi uptrend maupun downtrend. Hal ini dikarenakan butuh waktu lebih lama, berkisar 100 atau 150 untuk mengetahui lebih detail. Hal ini kita belum bisa simpulkan bahwa apakah saham itu sedang uptrend ataupun downtrend. Kita perlu menggunakan indikator lain untuk menganalisisnya. Indikator terakhir yang digunakan adalah MA50 dan EMA50. Indikator yang ketiga, MA50 atau Exponential Moving Average pada 50 hari terakhir. Pada chart terlihat bahwasannya terkadang MA50 sesaat setelah closing dengan EMA50, kemudian MA50 berada di atas EMA50. Lalu setelah crossing lagi, MA50 bergerak ke bawah EMA50. Di saat kemudian naik kembali. Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya situ ini masih belum menunjukkan trennya, masih sideways. Perusahaan Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, atau kalau di ITX simbolnya TLKM. PT Telkom Indonesia Persero Terbuka ini adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia.
Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange dengan kode TLK. Telkom mulai saat ini membagi bisnisnya menjadi 3 digital business domain. 1. Digital connectivity yang terdiri dari Fiber to the X, 5G, Software Defined Networking, Network Function Virtualization, atau satelit. Yang kedua adalah digital platform yang terdiri dari data center, cloud, Internet of Things atau IoT, Big Data or Artificial Intelligence, dan Cyber Security. Yang ketiga ada Digital Services, terdiri dari Enterprise dan Consumer. Misi dari Telkom adalah menjadi digital telekomunikasi pilihan utama untuk memajukan masyarakat, sedangkan misinya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, membangun talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa, mengkoleksi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Highlight dari Telkom ini yang terbaru adalah fokus digital, Telkom cetak laba bersih 25,48 triliun. Analisis fundamental yang pertama itu analisis industri. Pada tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi industri telekomunikasi Indonesia. Memasuki tahun 2020, ancaman besar menerpa industri Indonesia. Bukan hanya industri telekomunikasi saja, sektor lain pun turut bertambah akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Pandemi ini membuat perekonomian dunia melesu karena telah memikul sendi-sendi perekonomian global akibat pembatasan sosial. Tantangan yang dihadapi Telkom diantaranya adalah ekspansi ke luar negeri. Dalam membangun SKKL Bforce, Telkom dan Facebook menggandeng Kapal Telecommunication and Transportation Limited. Rencananya, pembangunan tersebut rampung pada awal 2024. Telkom tidak bisa menyebutkan nilai investasi untuk proyek ini karena menyangkut kesepakatan konsorsium. Keberadaan SKKL Bforce diharapkan mampu mendukung pemerataan dan peningkatan akses digitalisasi di berbagai aspek sejalan dengan transformasi digital Indonesia yang fokus pada peningkatan konektivitas digital Indonesia. Telkom ingin mendorong pemerataan kesempatan akses ke konten-konten global dari seluruh wilayah Indonesia, terutama ke kawasan timur Indonesia. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yang ditunjukkan oleh proksi OPM mengalami fluktuasi, artinya dari tahun ke tahun tidak tetap ada penurunan dan peningkatan. Namun pada tahun 2022 kuartal pertama mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu untuk NPM sejak 2017 rata-rata mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2022 pada kuartal pertama sedikit mengalami penurunan. Proksi ROA atau Return on Asset menunjukkan angka yang stabil dalam setiap tahunnya, sedangkan ROE lebih berfluktuatif pergerakannya. Khusus untuk ROA, Telkom sendiri kurang bagus kinerjanya jika dilihat dengan ROA dikarenakan kurang dari 15%. Namun, jika dilihat dari ROE, Telkom memiliki kinerja yang cukup bagus. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasannya return dari ekuitas lebih tinggi dibandingkan dengan return dari aset perusahaan. Untuk NPM dan OPM semakin tinggi nilainya, maka menunjukkan semakin bagus kinerja dari perusahaan. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas yang diwakili dengan proxy current ratio, quick ratio, dan cash ratio seperti chart yang ada di pada slide. Dari chart yang pada gambar dapat dijelaskan bahwasannya perusahaan belum mampu melunasi hutang lancarnya dengan menggunakan aset lancar. Hal ini dapat terbukti dengan hampir semua current ratio di atas, di bawah, Rasio lancar atau current ratio menggambarkan seberapa mampu perusahaan melunasi hutang lancar hanya dengan menggunakan aset lancar yang tersedia. Dari chart dapat dijelaskan bahwasannya perusahaan belum mampu melunasi hutang lancarnya dengan menggunakan aset lancar. Hal ini dapat terbukti dengan hampir semua current ratio berada di bawah 100%. Ini merupakan tanda yang kurang baik dalam suatu perusahaan. Jika dilihat dari proxy cash ratio juga menunjukkan hampir semua di bawah 60%. Hal ini menunjukkan bahwasannya perusahaan tidak mampu membayar hutang lancar hanya dengan kas yang dimilikinya. Dan jika dilihat dari quick ratio dari chart menunjukkan hanya pada tahun 2017 angka lebih dari 100% daripada tahun-tahun lainnya yang di bawah 100%. Hal ini juga menunjukkan perusahaan tidak mampu membayar hutang lancar hanya dengan aset lancar dikurangi persediaan. Namun, jika dilihat dari keseluruhan, quick ratio, current ratio hampir semuanya mendekati 100%. Ini menunjukkan tidak buruk kinerja perusahaan, namun tidak bagus pula kinerjanya. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas di sini diwakili dengan proxy perputaran aset lancar, perputaran piutang, dan perputaran fixed aktiva atau aset tetap. Dari perputaran aktiva tetap yang ditampilkan di chart, kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya penjualan lebih kecil dibandingkan dengan aset tetap. Namun, untuk perputaran aktiva lancar, hal ini menunjukkan sebaliknya. Nilai di atas menunjukkan lebih dari 2, artinya penjualan 2 kali lipat dari aset lancar. Dan itu menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Sejalan dengan perputaran aset lancar, perputaran piutang juga menunjukkan nilai yang fantastis, hampir semuanya di atas angka 11. Artinya, penjualan 11 kali lebih besar dibandingkan dengan piutang. Namun, untuk tahun 2022 pada kuartal pertama, nilainya di bawah 1. Hal ini menunjukkan sebaliknya. Jika dilihat secara keseluruhan, rasio aktivitas dari chart di atas dapat disimpulkan kinerja perusahaan cukup baik. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ditunjukkan dengan proxy DER dan DER seperti pada chart. Seperti yang terlihat pada chart tersebut, nilai dari
DER, debt to asset ratio rata-rata di bawah 51%. Untuk tahun 2022 pada kuartal pertama, DER berada pada angka 45%. Ketika nilai DER lebih kecil dari 100% atau 1, maka perusahaan memiliki kinerja yang baik. Semakin kecil DER, maka semakin kecil pula hutang dibandingkan dengan aset. Sementara itu, untuk DER dalam chart menunjukkan angka dari 104% pada tahun 2020. Artinya, hutang yang dimiliki perusahaan lebih besar daripada ekuitas yang dimilikinya. Ini merupakan tanda yang kurang bagus terhadap kinerja perusahaan. Namun, selain tahun 2020, DER masih berada di bawah 100%, maka dapat disimpulkan kinerja perusahaan masih bagus. Rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar dalam makalah ini yang digunakan adalah PER, PBV, dan juga DPR atau Dividend Payout Ratio. PER atau Price Earning Ratio yang ideal dalam suatu perusahaan berkisar di antara 20-25 kali. PER sendiri merupakan harga saham per lembar dibagi dengan earning per lembar. Dalam chart, Telkom memiliki PER berkisar di atas 15 kali, bahkan di tahun 2017 hingga 2019 berada di atas 20 kali. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya kinerja perusahaan jika dilihat dari indikator PER sudah baik. Dalam chart, hampir dari tahun ke tahun PBV Telkom di atas 2,77, bahkan mencapai angka 3 lebih. Hal ini menunjukkan bahwasannya saham Telkom ini overvalued. Hal ini menunjukkan bahwasannya harga saham jauh dari harga wajar yang sesungguhnya. Selain PER dan PBV, Dividend Payout Ratio atau DPR juga mewakili rasio nilai pasar. Dividend Payout Ratio menunjukkan seberapa royal perusahaan kepada para pemegang saham. Pengukurannya sendiri dari dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham dibagi dengan laba bersih. Semakin tinggi presentasi dari DPR menunjukkan bahwasannya perusahaan semakin royal kepada para pemegang saham. Telkom sendiri jika dilihat dari chart menunjukkan bahwasannya Telkom cukup royal kepada para pemegang saham. Hampir lebih dari 70% dari DPR yang tertera, bahkan pada tahun 2018 Dividend Payout Ratio Telkom berada di angka 99%, yang menunjukkan hampir semua laba bersih dibayarkan untuk dividen. Analisis teknikal untuk indikator pertama MA50. Menggunakan indikator MA50, moving average dalam 50 hari terakhir, MA saham Telkom di atas sideways. Artinya belum ada uptrend maupun downtrend. Hal ini bisa kita lihat garis harga saham Telkom kadang di atas MA50 dan juga kadang di bawah MA50. Harga saham menembus garis MA di beberapa titik. Ini berpotensi menjadi titik berubahnya arah tren. Namun, pada Telkom ini harga saham crossing ke atas dan tidak lama kemudian crossing ke bawah dan seterusnya. Berarti Telkom masih berada di sideways. Untuk indikator kedua menggunakan MA50 dan MA100. Indikator kedua yang dipakai itu tersebut jika MA50 crossing dengan MA100, maka kita harus melihat apakah MA50 tembus ke atas atau ke bawah. Pada chart, MA50 crossing dengan MA100 dan setelahnya tembus ke atas, namun hanya untuk beberapa jam saja. Setelahnya, MA50 crossing dengan MA100 dan tembus ke bawah. Hal ini belum bisa disimpulkan apakah saham Telkom sedang uptrend atau downtrend. Kita perlu menggunakan indikator lain untuk menganalisisnya. Kemudian indikator yang ketiga adalah MA50 dan EMA50. Pada chart terlihat bahwasannya terkadang MA50 berada di atas EMA50, kemudian bergerak kepada EMA50 sesaat kemudian naik kembali. Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya saham Telkom ini belum menunjukkan trennya atau masih berada pada sideways. Kesimpulannya, dengan menganalisis analisis fundamental dan teknikal dari kedua emiten, maka dapat disimpulkan bahwasannya kedua emiten memiliki kinerja yang baik, sehingga layak untuk dipertimbangkan dalam melakukan investasi.